Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, di tanggal 9 bulan 5 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, saudara, pagi hari ini. Biarlah terus kita bergairah untuk kita datang, untuk kita mencari buat setiap perenungan, setiap perkataan Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Biarlah kita tidak jemu-jemu untuk terus datang kepada Tuhan, sebab Dia akan menguatkan kita, saudara, sepanjang hari ini. Apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, biarlah pondasi kita adalah setiap firman yang diperkatakan atas kehidupan kita. Kita belajar, disciplers, menyapa teman-teman semua. Biar di pagi hari ini Tuhan pertajam pendengaran kita untuk mendengarkan Dia, saudara. Mungkin ada banyak pergumulan, tantangan kehidupan yang kita alami, tapi biarlah kita terus mencari firman-Nya dalam kehidupan kita. Jalan keluar itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita rendahkan diri kita ambil waktu beberapa menit ini, saudara, untuk kita mendengarkan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, kita minta tentunya Roh Kudus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan, kesegaran, kekuatan yang melimpah daripada Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan bangun pagi dengan tubuh yang segar, dan kami akan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan, kiranya sebelum kami mulai hari ini, Tuhan, sungguh Tuhan kami rindukan Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, sampaikan Tuhan menjadi firman-firman yang sederhana yang menguatkan kami sepanjang hari ini. Berkata-kata Roh Kudus di tengah kami, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu saya tentang waktu dalam satu perjalanan, waktu saya lagi drive, saudara, lagi menyetir dalam mobil saya, saudara, pagi ini kemarin, saudara, Tuhan ingatkan tentang ini, saudara. Biarlah kita memiliki kerelaan hati untuk memberi. Dikatakan barang siapa menabur, barang siapa memberi, Tuhan akan memperhitungkan setiap taburan, setiap benih yang kita taburkan. Ada satu kata yang menarik pagi ini, waktu saya mempersiapkan satu ini, dikatakan katanya, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Dan saya percaya Tuhan mau untuk setiap kita, untuk kita menyatakan kasih Tuhan yang terus memiliki kerelaan untuk kita berbagi dengan sesama kita, saudara. Dan tema kita pagi ini, saudara, tentang ini, saudara, berilah maka kamu akan diberi. Sekali lagi, berilah maka kamu akan diberi. Bacaan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38, perikop tentang hal menghakimi. Berilah dan kamu akan diberi, dikatakan. Di-highlight di satu takaran yang baik, yang dipadatkan, dikatakan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, dikatakan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan saya percaya, saudara, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula, firman Tuhan katakan. Dan dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Ini menjadi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dan saya percaya setiap taburan, setiap yang mungkin bahkan dikatakan karena inisiatifnya, karena Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menabur, ya, saudara, saya percaya akan menggerakkan kuasa Tuhan. Kita akan dikatakan sebab ukuran yang kamu pakai akan untuk mengukur, dikatakan yang dipakai untuk menabur, dikatakan akan diukurkan kepadamu. Dan saya percaya sekali lagi, setiap kita yang menabur pasti akan menuai. Setiap ukuran taburan yang kita berikan itu akan diukurkan kembali atas setiap kita. Dan saya percaya ini, biarlah hati yang murah hati ini, saudara, dikatakan kata murah hati, berilah maka kamu akan diberi, itu akan dinyatakan buat setiap kita, saudara. Dan saya percaya orang yang menabur banyak akan menuai banyak, saudara. Bahkan dikatakan orang yang menabur banyak tidak akan pernah berkekurangan. Biarlah hati kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh mengaplikasikan setiap firman ini, saudara, kehidupan kita. Terjemahan sederhana Indonesia terkait dengan Lukas 6:38 ini luar biasa, saya catat. Berilah pertolongan kepada orang lain, juga dikatakan, maka Allah pun akan menolong kamu. Jadi Tuhan ajarkan ini untuk kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Tuhan akan memperhitungkan seperti ada piutang dari Tuhan, kita terhadap Tuhan terhadap kita.
Dikatakan, maka Allah pun akan menolong kamu, dikatakan. Bahkan Allah akan menambahkan lebih daripada yang kamu perlukan saat Dia membalas kebaikan itu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tetap memperhitungkan setiap taburan, setiap hal yang baik yang kita perlakukan, pertolongan untuk orang-orang yang sering kita, sesama kita yang Tuhan memang rindukan untuk kita kerjakan. Dikatakan Allah akan menambahkan lebih daripada apa yang kamu perlukan saat Dia membalas kebaikan itu. Dan biarlah kita menjadi orang yang murah hati untuk memberi, untuk kita boleh menabur mungkin buat yang Tuhan mungkin berikan buat kita untuk digerakkan untuk menabur, saudara. Maka ukuran yang dipakai Tuhan dikatakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Amsal 11, 24, 26 juga dikatakan 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan saya percaya ini firman Tuhan diuji, saudara, digenapi ini. Saya percaya bahwa setiap kita dikatakan bahkan ada orang yang menyebar harta, menabur yang banyak, dikatakan bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, ini luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dan saya percaya kata ini dari tadi, saudara, yang Tuhan ingatkan ini, bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan biarlah ini kita paham ini, kita understanding ini, pengertian ini, kita boleh mengerti bahwa setiap taburan yang baik, setiap taburan ukuran yang kita berikan itu akan diukur kepada kita. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, dikatakan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dikatakan siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Dan ini hukumnya Tuhan buat setiap kita. Semakin kita banyak menabur di tempat yang benar, di tempat yang memang Tuhan mau untuk kita taburkan buat berkat kita, saudara, dikatakan, maka Tuhan berikan kelimpahan buat setiap kita. Ayat 26, siapa menahan gandum, dikatakan, ia dikutuk orang, tetapi berkat Tuhan di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa menahan gandum, siapa menahan berkat yang harusnya kita delivery buat sesama kita, dikatakan ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Amsal 19:17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Nah, ini tadi memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Dan setiap perbuatan baik, setiap kebenaran yang kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya pastinya, menaruh belas kasihan, kemurahan kepada orang yang lemah, maka dikatakan kita sementara memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatan itu. Dan biarlah terus kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, saudara. Kita terus bermurah hati untuk orang-orang sekeliling kita. Saya percaya ada sisi kemanusiaan kita yang akan terkikis, saudara, untuk ini. Dan saya ini pastinya buat setiap kita untuk kita belajar, untuk kita mengaplikasikan bahwa firman ini tuh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak ada automatically instan untuk kita dapat mampu untuk melakukannya, dikatakan. Tapi biarlah kita terus belajar untuk ini, mengaplikasikan setiap firman-Nya untuk kita memiliki belas kasihan murah hati untuk orang-orang yang sering kita. Kemudian 2 Korintus 9:6-9 juga, saudara, mungkin sedikit panjang. Yang terakhir, saudara, tentang perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini ukuran yang tadi, saudara. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan ini firman Tuhan sudah katakan buat setiap kita, ukuran, takaran, dikatakan yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan atas setiap kita. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih, dikatakan hati, karena paksaan mungkin, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah setiap pemberian, setiap inisiatif untuk kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita itu lahir bukan karena sedih hati, bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan. Bahkan dikatakan dengan sukacita kita melakukannya.
Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan tujuannya sekali lagi membuat kita dikatakan waktu kita taat ini sudah untuk kita boleh melakukan firman-Nya, kita menabur sesuai firman Tuhan dikatakan dengan tidak paksaan, dengan sedih dikatakan, maka Tuhan menjaga ini supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah kita berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9 dikatakan, seperti yang tertulis dikatakan yang terakhir, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Bukankah Tuhan memberikan teladan buat setiap kita? Dia memberi dirinya, hidupnya dia sebagai Tuhan. Dia rela untuk sementara waktu, sementara waktu untuk meninggalkan kealahannya, keilahiannya, untuk menjadi sama dengan manusia, memberi diri untuk menyelamatkan setiap kita, setiap dosa umat manusia yang ada, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan yang terakhir berikutnya adalah makna rohani, saudara. Lukas 6:38 ini dengan tema berilah maka kamu akan diberi. Makna rohani yang kita boleh belajar yang pertama, bahwa memberi dengan tulus. Ayat ini menekankan pentingnya memberi dengan tulus dan ikhlas, supaya dengan motif untuk mendapatkan sesuatu, bukan motif dengan untuk mendapatkan sesuatu, artinya dengan ketulusan, dengan kerelaan hati, dengan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Dikatakan kita memberi dengan tulus dan ikhlas, saudara, bukan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan, tapi biarlah ini dengan pengertian bahwa memang Tuhan sesuai firman-Nya untuk kita lakukan buat kebenaran ini, saudara. Yang kedua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Ayat ini menekankan kasih dan kemurahan Tuhan yang akan memberkati kita ketika kita memberi dengan tulus, dan ini janji Tuhan. Dikatakan sekali lagi, ukuran yang dipakai untuk menabur, saudara, yang kita pakai untuk menabur akan diukurkan kembali atas setiap kita. Siapa menabur banyak akan menuai banyak, dikatakan firman Tuhan. Siapa yang menabur dikatakan dengan banyak akan menuai dengan limpahnya. Yang ketiga adalah mengukur dengan ukuran Tuhan. Ayat ini juga menekankan bahwa Tuhan akan mengukur kembali kepada kita dengan ukuran yang sama seperti yang kita gunakan untuk memberi, dikatakan. Dan ini yang terus kita highlight sepanjang kita perenungan ini, saudara, pagi ini, bahwa Tuhan mengukur dengan ukuran. Kita mengukur dengan ukurannya Tuhan. Bagaimana waktu kita menabur, ukuran yang dipakai untuk menabur akan Tuhan perhitungkan kembali. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Aplikasinya, poinnya juga sudah ada beberapa poin yang mungkin kita boleh belajar aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita dan tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, dan pastikan hati kita bahwa waktu kita memberi, bukan kita untuk mengharapkan ada balasan atau imbalan atas setiap pemberian kita, tapi biarlah kita memberi dengan sukacita karena Tuhan yang membalaskannya, bukan orang yang kita beri yang membalaskannya, saudara. Dan saya percaya ini pengertian yang benar kita boleh taruh dalam pemikiran kita, saudara. Yang kedua ada berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, baik itu materi maupun non materi. Dan biarlah kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi terang di sekeliling kita. Kita berbagi dengan orang lain, dikatakan yang membutuhkan, baik materi maupun non materi. Yang ketiga, mengembangkan sikap dermawan, dikatakan mengembangkan sikap dermawan dan peduli terhadap orang lain. Dan apa yang kita punya, saudara, kita bisa salurkan. Saya percaya setiap berkat yang Tuhan berikan, ada bagian mungkin orang-orang di sekeliling kita yang kita akan berkati, dan Tuhan mau untuk kita bagikan itu, saudara. Saya percaya mengembangkan sikap dermawan ini adalah Tuhan juga jaga untuk kita bertumbuh di dalamnya, untuk kita peduli dengan orang lain. Yang keempat, mempercayai kemurahan Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan akan memberkati dan menyediakan kebutuhan kita ketika kita memberi dengan tulus. Dan saya percaya firman-Nya dikatakan waktu kita memberi, dikatakan dengan menaruh belas kasihan, memberi dengan kepada orang yang lemah, kita sementara memiutangi Tuhan.
yang akan membalaskan perbuatan kita, saudara. Dan perlu ini, saudara, kita bahwa kita mempercayai kemurahan Tuhan, mempercayai Tuhan akan memberkati, menyediakan kebutuhan kita ketika kita memberi dengan tulus. Yang terakhir, mengukur dengan kasih. Mengukur tindakan kita dengan kasih dan kemurahan, bukan dengan ukuran sempit dan egois. Dan biarlah ini kita belajar pagi ini firman-Nya buat setiap kita, untuk kita mengukur dengan kasih, mengukur tindakan kita dengan kasih dan kemurahan, bukan dengan ukuran yang sempit dan egois. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat perenungan kami pagi ini di Lukas 6:38 dengan tema berilah maka kamu akan diberi. Aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau belajar yang pertama, memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan sukacita dan tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, imbalan yang ada. Kami kedua, yang berbagi dengan orang lain, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, baik itu materi maupun non materi. Kami terus memiliki kemurahan hati untuk kami boleh berbagi dengan orang selain kami, mengembangkan sikap dermawan, yang peduli terhadap orang lain. Biarlah hati kami terus diperbarui, karakter kami diperbarui menjadi karakter yang memperhatikan orang selain kami. Yang keempat, mempercayai kemurahan Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan akan memberkati, menyediakan kebutuhan kami ketika kami memberi dengan tulus. Bukankah firman Tuhan katakan waktu kami memberi dengan kerelaan hati, sementara Tuhan kami kepada orang yang lemah, kami mengutangi Tuhan dan Tuhan yang membalas perbuatan kami. Dan yang kelima adalah mengukur dengan kasih, mengukur tindakan kami dengan kasih dan kemurahan, bukan dengan ukuran yang sempit dan egois. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, yang luar biasa kami ukir dalam hati kami, sambil lalu kami boleh belajar aplikasi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang bermurah hati, untuk kami boleh memperhatikan orang sama kami. Hati kami juga diperbaharui untuk kami boleh memberi, maka kamu akan diberi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi firman-Mu dan setiap kami. Berkati teman-teman hamba sepanjang hari yang aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus menyertai setiap kami. Pagi ini kami rindukan sebelum kami bekerja Tuhan, kami merindukan berkat-Mu tercurah setiap kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan Nabi sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap pegang firman Tuhan pagi ini. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu ukuran dikatakan yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kembali atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, amin, amin.